Selamat pagi anak sekalian, selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini. Materi yang berikut yang akan Bapak sampaikan pada hari ini kepada kita semuanya adalah lanjutan daripada materi minggu yang lalu, yaitu tentang pribadi Yesus Kristus bab yang pertama. Oleh karena itu, tetap juga Bapak ingatkan bahwa segala sesuatu yang akan mau kita lakukan dalam diri kita, aktivitas kita apapun itu, kita berdoa terlebih dahulu, minimal berdoa di dalam hati, termasuk pembelajaran kita pada hari ini. Oleh karena itu anak sekalian, marilah kita akan masuk pada materi yang berikut ini adalah sejak semula Allah menjanjikan juru selamat. Sejak semula artinya waktu perjanjian lama pun Allah telah menjanjikan bagaimanakah manusia itu dapat diselamatkan oleh Allah. Maka sejak awalnya Allah telah menjanjikan juru selamat. Kata perjanjian berasal dari zaman kuno dan menunjukkan pada kontrak antara raja yang berkuasa dengan orang-orang bawahannya. Perjanjian tersebut berupa suatu persetujuan di mana raja akan melindungi masyarakat dan juga raja yang ada di bawahannya. Sisi lain juga rakyat harus tunduk kepada raja. Maka dalam perjanjian antara Allah dengan manusia, persetujuan itu didasarkan pada kasih. Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham yang adalah bapa yang penuh kasih. Ia pada gilirannya menjawabnya dengan iman, bukan menjawab secara pikirannya sendiri, tetapi ia menjawab dengan iman. Musa pada saat itu adalah mewakili bangsa Israel, mengadakan perjanjian dengan Allah penguasa yang penuh kasih atas umatnya. Oleh karena itu Israel pun waktu itu setuju untuk menjadi umat yang setia, umat Allah yang setia, yang patuh, taat kepada aturan perintah yang dibuat oleh Allah kepada bangsa Israel pada kala itu. Maka Yesus sebagai puncak dalam sejarah keselamatan manusia merupakan pemenuhan janji Allah. Dalam Kejadian pasal 3:15 dikatakan bahwa Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam perjanjian lama pun Allah memulai rencana keselamatannya dan telah mempersiapkan dunia bagi penjelmaan putranya. Oleh karena itu Allah telah berinkarnasi sama seperti manusia ke dunia ini. Itulah janji keselamatan Allah kepada dunia ciptaannya itu. Maka penjelmaan atau inkarnasi Allah kepada manusia. Dalam perjanjian baru, Allah mewahyikan diri secara penuh dengan mengutus putranya sendiri. Di dalam Dia, Allah mengadakan perjanjian untuk selama-lamanya. Karena apa? Kristus itu adalah sabda Bapa yang definitif, yang sah, resmi. Sehingga sesudah Dia tidak akan ada lagi waktu lain. Kalau kita buka Katekismus 73, ada itu bagi yang punya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, perlu kita pahami bahwa Allah yang tidak kelihatan hadir dalam diri Yesus, sehingga menjadi nyatalah kasihnya sebagai pribadi yang hidup di antara manusia. Dia menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya serta bergaul dengan manusia. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ia yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Lihat dalam kitab suci perjanjian baru, Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Tujuan relasi Allah dalam kehidupan manusia adalah berjalan di jalan menuju surga. Itu tujuan utama. Bukan mencari harta dunia yang paling sebanyak-banyaknya, tapi supaya mengikuti jalan yang baik dan lurus itu di jalan menuju surga, serta menjanjikan penebusan
dan pengharapan akan keselamatan. Di sana tampak Allah tiada putus-putusnya memelihara umat manusia, mengaruniakan kehidupan kekal kepada manusia, kepada umatnya yang mencari keselamatan. Bagi yang tidak mencari keselamatan, dia tidak akan mendapatkan kehidupan kekal. Dengan bertekun melakukan apa yang baik. Dengan demikian, dalam diri Yesus, manusia mengenal Allah sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Rencana keselamatan Allah sudah ada sejak semula pada kisah penciptaan dunia. Janji penebusan itu terjadi dengan perantaraan para nabi yang menjadi utusan Allah, seperti si Abraham, si Musa, dan si Daud. Allah memanggil para nabi agar mengakui dirinya sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan benar, Bapa menyelenggarakan, dan hakim yang adil. Para nabi seperti Yeremia menubuatkan juga suatu perjanjian baru dan seorang Mesias. Peristiwa ini mengakhiri tahap pertama dari sejarah suci. Janji Allah kepada leluhur Abraham untuk memberikan tanah dan membentuk sebuah bangsa yang telah terpenuhi, serta juga memberikan keturunan yang sangat banyak. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, proses ini meliputi suatu periode penderitaan hingga hampir punah di Mesir, diikuti oleh pembebasan dalam peristiwa Eksodus keluar dan pemenuhan sebagai umat Allah di Sinai. Oleh karena itu, anak sekalian, perlulah perjanjian itu kita akui bahwasanya Allah telah berjanji kepada umatnya lewat para nabi dulu, terutama lewat Yesus itu sendiri yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan umatnya, karena semua orang mendambakan kehidupan yang baik. Demikianlah anak sekalian pembelajaran kita pada hari ini, supaya anak sekalian diperhatikan serta ditulis di dalam buku catatannya dengan baik. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya.